Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, seperti hari Kamis, demikian juga hari ini kami ada dua pembicaraan juga dengan versi yang berbeda. Karena itu kita akan lihat kembali tadi ayat firman Allah, Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi hambanya tadi sudah menyampaikan tentang maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang akan ditambahkan saudara? Itulah yang kita sudah dengarkan tadi, yang tidak perlu kita khawatirkan. Tetapi pada hari ini saya akan berbicara tentang tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata cari, saudara, bagaimana kita harus mencari supaya kita mendapatkannya, yaitu kerajaan Allah yang adalah kehidupan dan kebenaran yang adalah firman Allah. Kita tahu bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, berarti di sini belum ada jalan. Ya. Itulah jalan itu yang harus kita cari supaya kita sampai kepada kerajaan Allah dan kepada kebenarannya. Karena itu hari ini saudara, saya akan beri tema khotbah saya, padang gurun adalah jalan untuk menuju kepada sasaran, yaitu jalan padang gurun adalah jalan untuk tiba di tanah Kanaan. Ya, karena itu kita buka ayat pertama di dalam Keluaran pasal 8 ayat yang ke-27. Keluaran pasal 8 ayat yang ke-27. Firman Allah berkata seperti ini, kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Jadi saudara, ini sebenarnya adalah orang Israel yang mau keluar dari Mesir untuk pergi ke tanah Kanaan. Tetapi di sana alasan yang mereka sampaikan kepada Firaun beberapa kali, setiap mereka menghadap Firaun, setiap kali akan terjadi tulah, maka yang disampaikan oleh Musa dan Harun, yang disampaikan kepada Firaun adalah izinkanlah kami untuk pergi beribadah kepada Tuhan Allah kami 3 hari perjalanan jauhnya. Dan di sini dijelaskan saudara bahwa kami harus pergi. Kata harus pergi ini adalah berarti memang mereka harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankan. Karena itu kita mundur sedikit di dalam Keluaran 5 ayat 1 sampai 3. Kita mundur. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, ini firman yang disampaikan Yesus. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ayat yang kedua. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus mendengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak. Kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Ayat yang ketiga. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Di sini sangat jelas saudara alasan daripada orang Israel lewat Musa dan Harun bahwa mereka akan pergi ke padang gurun untuk mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan Allah supaya jangan nanti Allah mendatangkan penyakit sampar dan pedang atau berbicara tentang penghukuman. Nah saudara, mungkin kita bingung sekarang ini bertanya, kenapa Pak Pendeta itu bilang bahwa melewati padang gurun adalah jalan untuk menuju kepada kerajaan surga dan kebenarannya. Padang gurun itu adalah jalan satu-satunya untuk menuju ke tanah Kanaan, sehingga orang Israel ketika mau meninggalkan tanah Mesir, mereka harus melalui air. Itu berbicara tentang baptisan untuk menggenapkan berita tentang Yohanes berkata, aku datang untuk mempersiapkan jalan baginya, tetapi dia akan membaptis kamu dengan air, tetapi dia akan datang, dia akan membaptis kamu dengan
kamu dengan air. Sehingga mengapa sampai Musa tidak sampai ke tanah Kanaan, hanya 2 orang yang masuk. Saudara, yang keluar yang tercatat namanya dalam usia 20 tahun sampai usia yang 60 tahun ketika mereka dicatat namanya oleh Musa. Hanya 2 orang yaitu Yosua dan Kaleb yang berhasil masuk. Sementara Musa, kenapa sampai dia tidak harus masuk menyeberangi sungai Yordan masuk ke tanah Kanaan? Karena dia adalah pemimpin, saudara. Sebentar kita akan cari tahu siapa sebenarnya itu pemimpin dan siapa sebenarnya yang digambarkan Musa yang memimpin bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke tanah Mesir. Kita tahu, saudara, sebelum Musa dibawa oleh Allah untuk pergi ke Mesir untuk melepaskan umatnya, sebelum itu dia harus pergi dulu ke taman Gur, ke padang gurun, di mana di sana di padang gurun dia diperlihatkan oleh Tuhan yang menampakkan diri lewat semak duri. Ya, semak duri ini, saudara, telah dibuatkan jauh sebelum Musa, yaitu pada Kejadian pasalnya yang ketiga ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, bahwa kita buka, saudara, Kejadian 3 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Jika jadi aku telah berfirman. Kejadian 3 ayatnya yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena itu mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Ini yang kata terkutuklah tanah, saudara. Siapa sebenarnya yang dikutuk oleh Tuhan pada waktu itu? Karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat yang ke-18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Sebentar itu kita akan tahu apa itu semak duri dan apa itu rumput duri. Dan tumbuh-tumbuhan di padang yang akan menjadi makananmu, yaitu rumput hijau yang akan menjadi makanan. Nah, saudara kasih Tuhan, sekali lagi bahwa kita tahu bahwa kita bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir melewati padang gurun, dan firman Allah mencatat 3 hari perjalanan jauhnya. Tetapi kenapa mereka harus lama sampai 40 tahun? Karena mereka banyak membangkang, mereka banyak yang ingin kembali ke Mesir, mereka bersungut-sungut, diberikan mana, diberikan makan daging dari surga dan roti dari surga. Selalu mereka mengeluh, mereka selalu rakus, ingin lebih. Ia tidak merasa cukup seperti yang disampaikan oleh Ibu Damaris tadi. Tidak merasa puas, kita manusia, kita ingin maunya lebih. Itu berbicara ketidakadilan, saudara, tidak adil ya. Kita akan lebih menahu sendiri daripada yang lain. Kita akan lebih banyak, seakan-akan bahwa kita egois, hanya kita yang akan selamat. Dan saudara, sebelum Yesus datang pada kali yang pertama, pada kedatangannya ketika dia menjadi manusia, Yohanes yang pertama disuruh. Karena itu kita akan lihat, saudara, di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga. Yohanes yang berseru, ada suara yang berseru-seru. Ini sama seperti Musa yang ada di padang gurun melihat, saudara, yaitu rumput duri. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Matius 3 ayat yang ketiga. Ya, ini hari banyak ayat, tetapi mungkin hanya banyak ayat, tetapi kita berdoa supaya namanya kita manusia tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Kita berdoa kepada Tuhan. Matius 3 ayat 3, sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berseru. Maksudnya yang dimaksud oleh Nabi Yesaya itu adalah Yohanes. Ada suara orang yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ini, saudara, yang dikumandangkan oleh Yohanes ketika mempersiapkan Yesus akan datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya. Dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa setiap jalan yang berlekuk-lekuk akan diluruskan, setiap jalan yang bergunung-gunung akan diratakan, setiap jalan yang berlembah akan ditimbun, semuanya akan dijadikan rata, dijadikan, saudara, semua itu bagus dan enak dan sedap untuk didengar, sehingga nanti manusia bisa hidup di dalamnya dan manusia bisa memakan, menikmati kebenaran itu, sehingga kita memiliki kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Kita bisa sampai ke tanah Kanaan seperti bagaimana peristiwa yang telah terjadi kepada orang Israel dalam perjalanan mereka menuju ke Mesir. Karena itu, saudara, kita akan lihat lagi orang Israel yang satu. Yang pertama, kita harus tahu bahwa ketika kita dibaptis, kita dicatat kita punya nama. Ya. Kita dicatat kita punya nama di buku kehidupan.
Demikian juga seperti orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka melewati laut Gorsum, mereka juga dicatat nama mereka. Ya. Karena itu kita buka di dalam Bilangan 1 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Dan tanggal 1 bulan yang kedua mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaumnya yang ada dalam setiap suku mereka, sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat demi orang ayat yang ke-19. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Saudara, di padang gurun Sinai, ingat bahwa orang Israel dicatat nama mereka. Siapa mereka yang dicatat? Yaitu mereka yang sudah sanggup berperang. Ingat firman Allah berkata bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh dan udara. Jadi setelah nama kita dicatat, baru kita bisa mengusir iblis. Setelah kita dicatat, baru kita bisa berperang untuk melawan segala angkara murkaan, memerang segala kejahatan. Karena itu kita lihat ayat yang kedua dari Bilangan pasal 1 ini. Ini kitab Bilangan, saudara. Itu kitab mencatat dan menghitung orang-orang yang akan tiba di tanah Kanaan. Dan yang dicatat itu hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Tetapi Yosua yang memimpin menuju sampai, tetapi Kaleb dia harus berjuang. Itu berbicara tentang gereja Tuhan yang tidak dipenuhkan Roh Kudus. Ya, tetapi kita akan selamat kalau kita bertahan sampai akhir. Karena itu kita harus menjadi sama seperti Yosua. Kita memimpin karena apa? Memberi diri kita dipimpin, yaitu Yesus yang bekerja di dalam diri kita. Seperti yang kita didengarkan beberapa waktu yang hari-hari Kamis. Ya. Ayatnya yang kedua, hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel. Coba ayat 3, di mana yang bisa berperang? Yang berumur 20 tahun ke atas dan sanggup berperang untuk demi orang demi orang. Engkau ini beserta harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Haleluya. Menurut pasukannya masing-masing. Jadi jelas saudara bahwa sama seperti kita sekarang, kita harus dicatat. Setelah kita punya nama dicatat, sebelum kita punya nama dicatat, saudara. Biar saudara mau berdoa dalam nama Yesus kami tinggi kuasa Kristus terlambat, tidak akan. Iblis hanya akan tertawakan. Tetapi ketika kita sudah dicatat nama kita di buku kehidupan, kita sudah bisa menghadapi iblis. Jauh iblis yang mau datang mencoba kita, mau menggagalkan kita. Itulah sebabnya saudara, jangan sembarang orang minta diri dibaptis. Kita harus berikan katekisasi, kita harus berikan pengajaran firman. Karena dikatakan tadi firman Allah bahwa setelah sebulan berarti harus ada dulu pencobaan yang harus dialami oleh orang Israel. Kemudian mereka punya nama dicatat. Tetapi ingat saudara, dari semua nama yang dicatat itu, firman Allah berkata, aku akan menghapus kembali namamu di buku kehidupan jikalau engkau tidak taat, engkau tidak setia, engkau tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Demikian juga orang Israel, hanya 2 orang yang tebus sampai di tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka membangkang, mereka kepala batu, mereka tidak mau mendengarkan perintah Tuhan lewat Musa hambanya. Kemudian saudara, Allah memimpin di padang gurun. Ulangan 29 ayat yang ke-5. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaiannya tidak menjadi rusak. Pakaiannya tidak menjadi rusak. Pakaiannya yang hanya 1 lembar. Tidak boleh kita ganti-ganti pakaian yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ketika di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga dijelaskan di sana, kamu telanjang karena itu maling, pakailah baju yang aku akan berikan kepadamu.
Ingat, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian juga akulah padang gurun. Tidak akan ada orang sampai dari tanah Mesir akan sampai ke tanah Kanaan kalau tidak harus melewati padang gurun. Ya. Haleluya. Pertama itu Allah menyertai dan memimpin kita di dalam perjalanan padang gurun. Yang kedua, sampai kita disebut Immanuel, ya. Ketika Yesus mau lahir disebut Immanuel. Allah beserta kita, Allah memimpin kita, Allah menyertai kita. Haleluya. Kemudian saudara di dalam Ulangan 32 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Ulangan 3 ya. Ketika sang Maha Tinggi membagi-bagi milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misahkan anak-anak manusia, maka ia meletakkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel 12. Ya, kalau kemarin Ibu Dina Kalau sudah bilang bahwa sisa itu 12 batu adalah 12. Itu tidak salah karena memang itu ada yang akan berbuah tiap tahun dan ada 12 ya 12 bulan. Itu benar juga, tetapi yang menjadi sisa itu sebenarnya 12 batu dan 12 derajat itu berbicara tentang gereja Tuhan yang sampai ke tanah Kanaan nanti saudara. Sehingga wilayah bangsa menurut bilangan anak sekalipun ada hanya dua, tetapi mereka sampai di tanah Kanaan menjadi 12 suku Israel. Amin saudara. Padahal hanya dua. Yang dua ini berbicara tentang gereja, yang satu yang sempurna, yang satu tidak sempurna, yang satu yang bodoh, yang satu bijaksana. Tetapi yang bodoh ini yang akan tertinggal menghadapi masa biaya Antikris. Yang pandai ini yang akan disingkirkan nanti ke padang gurun. Ayat yang ke-9. Tetapi bagi yang Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah miliknya, yang ditetapkan
Kemudian Nehemia 9 ayat yang ke-19 sampai 21. Nehemia pasal yang ke-9 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Sekalipun saudara orang Israel terlalu membangkang, sekalipun kita terlalu membangkang, kita mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Yesus dalam hidup kita, kita telah memberikan pengharapan bahwa akulah jalan dan kebenaran. Tetapi selama kita melalui perjalanan ini, saudara, kita terlalu banyak melakukan kedurhakaan, kita terlalu banyak melakukan pembangkangan. Seringkali kita tidak setia datang kepada Tuhan. Kita bermasa bodoh. Sudah bosan saya mau beribadah. Tuhan Yesus juga tidak pernah datang. Ingat, Yesus belum akan datang kalau gereja yang Dia persiapkan itu belum siap. Haleluya. Karena itu beri dirimu untuk dipersiapkan, untuk melewati, untuk sampai kepada kerajaan surga dan kebenaran yang sesungguhnya, yaitu di mana di sana nanti tidak akan ada lagi matahari, bulan dan bintang, karena Yesus sudah bintang bagi kita semua. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Itu akan berbicara tentang perlindungan Tuhan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Ayat yang ke-20. Dan Engkau memberikan kepada mereka Roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka, juga manamu tidak tertahan. Ya, diberikan roh dan diberikan mana, yaitu roti yang hidup. Berbicara tentang Yesus. Tidak kau tahan dari mulut mereka, dan Engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Ayat yang ke-21. 40 tahun lamanya Engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Haleluya. Kalau benar-benar saudara kita dipimpin oleh Allah, dipimpin oleh Roh, ya, dipimpin oleh Roh, kita baru benar-benar menerima makanan selalu, saudara. Maka dikatakan pakaian mereka tidak rusak. Berbicara tentang kebenaran yang tidak rusak, sehingga kita harus ikat itu pinggang. Kita punya baju dengan ikat pinggang. Dan kaki mereka tidak pernah bengkak. Kenapa? Karena dipasangkan kasut. Ada yang mengalas. Sampai kita punya kaki sekalipun berjalan di padang gurun. Di sana di padang gurun berpasir dan mungkin ada berbatu. Saya belum bisa jelaskan. Saya belum pernah ke sana di padang gurun. Di Indonesia mungkin tidak ada padang gurun setahu saya. Yang ada hanya padang rumput. Haleluya. Kalau di Tenegoya, di Lampung di sana ada padang rumput. Jadi saudaraku, ini Allah memimpin kita. Kemudian setelah Dia memimpin kemana? Kita akan lihat dulu kemah suci. Kemah suci Musa di dalam 1 Tawarik 21 ayat 39. Kita akan lihat bahwa kemah suci membangun 1 Tawarik, ya, 1 Tawarik 21 ayat yang ke-19, ayat 29, ayat yang ke-29. Kemah suci yang dibuat Musa di padang gurun dan mesbah korban bakaran pada waktu itu ada di bukit pengorbanan di Gibeon. Jadi itu kemah suci dibuat di padang gurun. Jadi sekalipun mereka sampai ke tanah Kanaan, tetapi sebenarnya tempat yang beribadah, tempat orang Israel pergi beribadah yaitu di padang gurun. Sehingga Musa membangun kemah suci di padang gurun. Saudara, jadi perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, sebab nanti kita juga sebagai orang percaya, kita di sana saudara sudah bukan kemah suci, sudah sorga. Itu kemah suci yang sempurna di sorga, ya. Tetapi kemah suci atau tempat perkumpulan peribadatan kita itu dibangun di dunia. Sementara dalam perjalanan kita melewati padang gurun yang banyak cobaan dan ujian, sehingga kita harus selalu datang di kemah suci dalam persekutuan perkumpulan ibadah untuk supaya kita di sana dipelihara, kita punya baju, dicuci kita punya baju, dibersihkan kita punya baju, kita punya sepatu diberi juga dibaharui, saudaraku. Hanya sepatu itu terus yang kita gunakan, tidak akan pernah rusak-rusak kalau kita selalu datang bawa di kemah suci, sebab di sana ada Allah yang memelihara diri kita. Kemudian nubuatan Yesus sebagai kutub dan tulang. Kita lihat Mazmur 63 ayat 1 dan 2. Mazmur 63 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud. Ketika dia ada di padang gurun, ini sudah ayat 1 dan 2. Mazmur Daud, ketika dia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau
dia harus bertemu dulu di padang gurun, yaitu rumput duri yang mengeluarkan api, yang menyala-nyala. Dan tapi tidak terbakar itu rumput duri, semak duri. Jadi padang gurun ini datangnya, ucapan ilahi yang disampaikan oleh Yesaya, padang gurun ini datangnya dari negeri yang dahsyat. Apa itu negeri yang dahsyat? Adakah negeri yang dahsyat? Adakah bangsa-bangsa di dunia yang dahsyat selain daripada kerajaan surga, saudara? Negeri yang dahsyat itu berbicara tentang kerajaan surga. Ya, kemudian kita lanjut. Hidangan di padang gurun, Mazmur 78 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-52. Mazmur 78, apa yang kita akan nikmati sama seperti dikatakan dalam Kejadian 3 ayat yang ke-18, bahwa yang akan menjadi makanan kita yaitu tumbuhan yang ada di padang. Mazmur 78 ayat 19. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Ayat yang ke-52. Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Kita perhatikan saudara ayat yang 52. Disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba. Itulah kita sampai harus disebut domba, karena kita punya makanan adalah rumput. Apa itu rumput yang ada di padang, saudara? Apa makanan domba? Ketika kita disebut sebagai umat Allah, kita punya makanan adalah roti dari surga, berbicara tentang Yesus. Jadi roti dari surga dan rumput yang ada di padang itu adalah pribadi yang sama, berbicara tentang Yesus. Memimpin seperti domba-domba, ya seperti domba-domba, tetapi bukan domba. Kita seperti domba-domba, tetapi kita bukan domba, tetapi kita harus disebut sebagai domba. Sama seperti Yesus, Yesus disebut sebagai anak, tetapi kita juga manusia akan disebut juga sebagai anak. Ya. Kenapa? Karena Allah memiliki sebuah tujuan yang rencana hanya bisa dimengerti oleh orang yang sudah lahir baru, yang sudah punya Roh Kudus. Kalau orang yang tidak punya Roh Kudus, saudara sia-sia belajar. Seperti kawanan hewan di padang gurun. Sehingga kalau saudara berbicara, mau baca itu kitab Yeremia yang setiap malam kami saudara baca dengan Bapak Gembala dan keluarga di pastori, selalu yang diselamatkan kedua, yaitu manusia dan hewan. Tidak dikatakan binatang-binatang, karena yang makan rumput itu hanya hewan. Kalau binatang ada yang makan manusia, ada yang makan daging, ada yang makan tanah, ya. Tetapi kenapa sampai harus disebut? Silakan saudara baca Yeremia, kitab Yeremia. Di situ yang diselamatkan dengan yang dibinasakan. Kalau Allah mengatakan aku akan menyelamatkan manusia dan hewan, ya. Juga aku akan membinasakan semua manusia dan semua hewan. Hewan itu yang makan rumput, itu berbicara juga kepada manusia itu juga sama saja, ya. Karena makanan kita adalah rumput, makanan kita adalah roti. Kemudian Mazmur 107 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-35. Mazmur 107 ayat yang ke-33. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun. Nah ini, kenapa sampai harus ada sungai? Saudara, kenapa harus berbicara sungai? Ada sungai yang lewat di padang gurun. Ini sebentar yang kita akan genapi bahwa Yesus yang kena tulah, Yesus yang kena kutuk, Yesus yang dikutuk oleh tanah sehingga yang dihasilkan yaitu semak duri dan rumput duri. Tetapi dia juga dikutuk, dia juga kena tulah. Yesus sebentar kena tulah. Demi untuk apa, saudara? Demi untuk menanggung dosa saya dan saudara. Sehingga harus ada sungai yang dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun dan pancaran-pancaran air menjadi tanah yang sari. Jadi harus ada di padang gurun itu sungai, harus ada air yang timbul, ya, yang muncul, supaya kebenaran firman Tuhan bahwa dia yang kena tulah di dalam Yesaya 23 ayat 4, ya. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-35 kita baca dari ayat 34, ya, itu supaya tersusun. 34. Tanah yang subur menjadi padang asin. Ya, padang asin, saudara. Kita kembali lagi, kan kita menjadi garam. Padang itu harus rumput itu harus ditaruh garam, baru disuka itu domba. Amin, saudara. Kenapa sampai firman Allah itu ajaib, ya? Kita sebagai terang, kita juga sebagai garam. Coba saudara itu padang, biar kurus itu tanah rumputnya, biar kurus itu rumput. Kalau saudara silam makan garam, itu hewan dia suka makan, biar kurus itu rumput. Kenapa harus padang ditaruh dengan garam? Sehingga umat Tuhan harus juga menjadi garam, supaya disuka dimakan oleh orang, dimakan oleh domba-domba yang lain.
tidak. Haleluya. Sehingga harus menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Kenapa sampai harus diasinkan? Karena ada kejahatan di dalamnya. Kemudian ayat yang ke-35, dibuatnya padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ini adalah kegenapan nubuatan supaya bahwa dialah sesungguhnya yang kena tula dan kena kutuk. Dia berusaha untuk mencari, saudaraku, kehidupannya, tetapi yang dihasilkan yaitu semak duri dan rumput duri. Kemudian dialah yang kena kutuk. Kena kutuk apa, saudara? Kena tula. Tula apa yang kena pada Yesus? Ya. Karena itu kita lihat pemulihan dari kutuk. Yesaya pasal 32 ayat yang ke-15. Setelah ini menjadi kutuk, kita lihat saudara di dalam Yesaya 32 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Sampai dicurahkannya kepada kita roh dari atas. Ya, roh dari atas. Yesus datang untuk membaptis dengan Roh Kudus dan api. Sampai dicurahkannya kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Sampai itu ada yang 12 tahun dikatakan oleh Ibu Dina, yang berbuah tiap-tiap bulan dalam 1 tahun 12 bulan. Kenapa sampai tahun yang dipakai sekarang adalah 12 bulan? Itu saudara, kita angka 12 ini sungguh indah, sungguh luar biasa ya. Jadi ketika roh dari sorga Tercurah yang tadinya hanya padang rumput, sehingga penciptaan pada hari yang ketiga di sana adalah tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Tidak ada dikatakan tumbuh-tumbuhan yang tidak berbiji, padahal kan banyak tumbuhan yang hidup yang tidak berbiji. Amin, saudara. Banyak tumbuhan yang hidup tidak berbiji, banyak. Tetapi kenapa tidak disebut dalam Kejadian penciptaan hari ketiga tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan rumput-rumput yang ada di padang? Ya, karena itu yang akan menjadi makanan kita. Buah-buah apa, saudara? Berbicara lagi kepada buah-buah roh. Ya, itulah yang menjadi makanan kita. Kasih 9 karunia roh dan 9 buah roh. Ya, itu yang menjadi makanan kita, sehingga ketika roh dari atas itu turun, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan, hutan belantara, padang belantara. Sebab di sana nanti kita akan pergi untuk menikmati setiap kasih dan rencana Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam hidup ini. ayatnya yang ke-15 dan 16. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap Ada kebenaran. Ya, di dalam Wahyu pasal yang ke-22 jelas di sana, saudara, itu pohon-pohon di jalan-jalan, di pinggir jalan, saudara, itu dia berbuah tiap-tiap bulan 12 kali dalam setahun. Ya, dia selalu berbuah. Itu yang akan menjadi hutan. Jadi jangan kita prediksi bahwa kerajaan Allah itu nanti itu akan kembali menjadi sama seperti Taman Eden, saudara. Ya, akan kembali menjadi sama seperti Taman Eden, sama seperti kita manusia diusir dari Taman Eden. Nanti kita akan kembali ke Taman Eden. Jangan kita sebut Taman Eden itu Firdaus, saudara ya. Tetapi Taman Eden jangan dulu kita prediksi bahwa itu dia juga surga. Tetapi kita harus prediksi bahwa di surga, kerajaan surga nanti akan ada pohon yang berbuah 12 kali dalam setahun. Akan ada di sepanjang jalan-jalan di taman itu, ya, di kerajaan surga yang berbuah 12 kali dalam setahun. ini akan tetap ada kebenaran. Yang di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Haleluya. Kemudian ya biasa saudara orang mengatakan bahwa ini Pak Pendeta ini cocologi, selalu mencomot-comot ayat kita. Karena memang begitu, Yesus kan begitu juga dia khotbah. Amin, saudara. Dia ambil dari ayat-ayat untuk saling melengkapi, untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Hanya gereja yang bukan aliran Pentakosta, aliran karismatik saja yang mau bilang ada cocoklogi, ya, yang harus hanya baca satu perikop, tidak ada yang saling melengkapi. Padahal Yesus mengajar, dia ambil dari ayat-ayat kitab Perjanjian Lama untuk menguatkan khotbahnya, untuk menguatkan nubuatan yang dia sampaikan. Kemudian saudara, di dalam Yesaya 35 ayat 1 dan 6, inilah apa yang terjadi ketika ada air yang muncul dari padang gurun, saudara. Ya. Ayat yang ke-6 nanti terakhir, orang yang lumpuh akan berjalan. Kita baca dari ayat 1, 35 ayat 1. Padang gurun dan padang kering akan berkilau, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Ayat yang kedua, seperti bunga mawar ia akan berbunga lebar, akan bersorak-sorak
barangkali gira-gira atau seperti apa. Kalau macam di kampung saya dulu masih rumah, di atas rumah kami ibadah. Oh, udah parasa betul. Karena mau bunyi-bunyi, karena lantai 2 tuh pakai papan. Kita goyang-goyang itu rumah ketika kami memuji Tuhan. Itu ketika kita bersorak-sorai, kemuliaan di Bandung akan diberikan kepadanya. Semangat Karmel akan dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan semangat Allah kita. Ayat yang ketiga, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ketika apa? Ayat yang keempat, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ayat yang kelima, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dijerikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Kenapa? Pada saat apa? Mata orang buta akan dijerikan dan telinga orang tuli akan dibuka. Ayat yang ke-6, pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai seperti sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ketika ada sungai yang muncul dari padang gurun, ketika ada sungai melewat di padang belantara, saat itu orang akan bersorak-sorak. Sungai apa? Yaitu kebenaran firman Allah yang dibawa oleh Yesus datang, karena Yesus itulah sendiri yang ada dalam padang gurun. Sehingga orang-orang yang buta, ayat yang kelima tadi, akan melihat, akan dijerikan. Orang-orang yang tuli akan mendengar. Orang yang bisu akan berteriak. Orang yang lumpuh akan melompat-lompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Ketika ada Yesus, ketika Yesus datang, ketika ada air memancar dari padang gurun dan ada sungai melewati padang belantara. Haleluya, luar biasa nubuatan yang terjadi. Ingat saudara, firman Allah dalam kitab Perjanjian Lama hanya bisa disingkapkan orang yang tidak menjadi tumpul otaknya. Orang yang tidak menjadi tumpul otaknya, yaitu orang yang memiliki hikmat Kristus. Jadi kita Perjanjian Lama, saudara, kita tidak bisa tafsirkan dengan hal-hal lahiriah. Semua itu berbicara tentang hal-hal surgawi. Karena itu kita semakin melihat rahasia yang sesungguhnya. Siapa itu padang gurun? Tapi pasti jemaat sudah mulai mengerti siapa itu padang gurun. Supaya jangan kita berperilaku, tujuannya jangan kita berperilaku seperti orang Israel karena di padang gurun. Mereka ingin kembali ke Mesir. Mereka ingin pulang. Boleh baik, kalau saya tahu-tahu begini, pulangkan saja saya kembali ke Mesir. Supaya jangan kita berpikir untuk kembali berbuat dosa. Karena kita tidak akan sampai di kerajaan surga. Kita tidak akan sampai di tanah Kanaan kalau kita keras tengkuk kepala batu, tidak mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kemudian Yesaya 43 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Akulah jalan, akulah jalan. Maka Allah akan membuat jalan di mana? Di padang gurun. Ya. Dan sungai-sungai di padang belantara. Kenapa sampai harus ada sungai? Ini sungai nanti. Itu ada air nanti, itu yang akan menggenapkan kutuk atau tulah yang diterima oleh Yesus. Ayat yang ke-20, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi umat pilihan, untuk memberi minum umat pilihanku. Ketika ada air yang memancar di padang gurun, ada sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat yang dipilih oleh Tuhan, umat pilihanku, yaitu bangsa Israel Tuhan, yaitu umat kita. Haleluya, luar biasa Tuhan, saudara. Kemudian kita melihat apa sebenarnya yang menjadi kutuk. Yesaya 53 ayat yang keempat. Yesaya 53 ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kita berbicara tentang kutuk. Kutuk kita diberikan kepada Adam dengan bersusah payah, terkutuklah tanah. Maka itu engkau akan bersusah payah mencari makananmu, tetapi yang dihasilkan adalah rumput duri dan semak duri. Kemudian yang menjadi makananmu yaitu rumput yang ada di padang. Ingat saudara, ketika juga Musa mau pergi ke tanah Mesir, saya sudah sampaikan tadi bahwa dia harus ke padang gurun dulu untuk bertemu dengan Allah di dalam semak duri yang terbakar.
dipukul dan ditindas oleh Allah. Dia kena tulah, dan memang benar dia kena tulah. Jangan kita hanya mengira. Dia menjadi kena tulah, yaitu air menjadi darah. Air yang memberi kehidupan kepada kita oleh Allah, tetapi dia datang menggantikan air itu menjadi darah, sehingga kita lunas dibayar oleh darahnya. Dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-19, bahwa kamu telah lunas dibayar bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus yang lebih besar. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ya ayat yang ke-9 sampai yang ke-12 di sana, bahwa darahnya yang lebih mulia telah menggantikan menebus kita dari kehidupan kita yang sia-sia. Ya, dia kena tulah. Air harus berubah menjadi darah. Tetapi ingat saudara bahwa hanya mengira, ya, hanya mengira. Padahal kita mengira dia kena tulah, dan memang dia betul-betul dia korbankan darahnya, sehingga terjadi kepada Pilatus. Ya, di mana itu ayatnya Pilatus? Kita lihat dulu saudara 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Jadi air itulah, Yesus datang sebagai air, tetapi dia juga datang sebagai darah. Ketika Pilatus tidak bisa lagi untuk membebaskan dia, apa yang dia buat saudara? Dia mencuci tangannya dengan air, dan dia berkata, hendaklah darah orang ini tidak ditanggungkan kepadamu. Yesus datang dengan air dan darah. Ya. Jadi air yang seharusnya memancar daripada gurun, dia ubah menjadi darah. Itulah tulah yang seharusnya yang dia tanggung. Ya. Ini bahwa yaitu Yesus Kristus bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Hanya kita yang memiliki Roh yang akan paham tentang firman Allah. Kemudian saudara selanjutnya, umatnya disingkirkan. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6, pasal 12, Wahyu 12 ayat ke-6 dan ayat ke-14. Dan setelah kita melewati padang gurun dan padang belantara, yang adalah jalan untuk menuju kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Tadi setelah memancar air di padang gurun dan mengalir sungai di padang belantara, dan saudara Yesus datang menggenapkan oleh tulah harus menjadi darah, sehingga dia datang dengan air dan dengan darah. Kemudian setelah itu kita menang, kita akan disingkirkan, kita akan pergi juga kepada padang gurun. Ya, ayat yang ke-6, perempuan itu lari ke padang gurun. Yang pertama dia lari berlindung ke padang gurun. Telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di sana. Di situ 1260 hari lamanya. Jadi tidak usah kita perkirakan kegenapan firman Allah berkata, di mana aku berada di situ pun aku akan berada. Jadi ingat saudara, ketika kita disingkirkan, tidak usah kita memprediksi nanti, karena sementara ini kan sudah jalan 6 ya, 666. Ada mungkin berkata kepada kita, loh kita belum disingkirkan. Saudara, firman Allah tidak mungkin gagal. Orang sudah pakai cap 6 mungkin, tetapi tidak mungkin firman Allah yang gagal. Kita percaya saja sudah, sehingga terjadi seperti ini hal ini. Saya posting, ya mustahil sekarang masih ada orang pakai 6, termasuk Venezuela yang sudah 100% diakui oleh pemerintah, sudah melakukan transaksi dengan biar antikris dengar saat ini saya bicara. Firman Allah tidak mungkin gagal. Haleluya. Silakan antikris dengar saya bicara. Firman Allah tidak mungkin gagal. Silakan orang pakai 6, tetapi kamu tidak akan bertahan, karena waktunya belum saatnya kita disingkirkan. Haleluya. Kita disingkirkan di mana? Ke padang gurun. Di situ selama 1260 hari, atau selama 3,5 bulan, 3,5 tahun, atau selama 42 bulan. Kita dipelihara di sana. Karena bagaimana caranya kita di sana? Kita harus menggunakan sayap burung nasar, ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari pertempuran selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Apa itu sayap burung nasar? Yaitu kuasa Roh Kudus saja, seperti pujian kita. Ya, kita akan disingkirkan ke padang gurun. Ya, ingat saudara, jangan nanti ada firman Allah yang berkata bahwa kita akan disingkirkan ke angkasa. Kita mau ke angkasa atau kita mau kemana? Tetapi Yesus ada di sana, karena Yesus itu adalah padang gurun yang sebenarnya, tempat kita memakan setiap hari sebagai domba, padang rumput, tetapi juga telah diubahkan
Haleluya. Jadi ini kita akan dipelihara di sana. Jadi kita berasal dari padang gurun, kita datang juga ke padang gurun, dan kita akan kembali ke padang gurun. Itulah kita sudah. Sebab Yesus datang dari padang gurun, yaitu kerajaan yang sungguh dahsyat. Dia datang ke padang gurun dan akan kembali ke padang gurun. Itu berbicara tentang Yesus. Kita datang dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Itulah kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian kita melihat lagi di dalam Mazmur 23 ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berrumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Inilah saudaraku kesempurnaan sukacita orang yang percaya. Kenapa? Karena kalau kita mengerti yang disebut padang gurun, kalau kita mengerti yang disebut air yang tenang, ketika Yesus menjadi gembala kita, menjadi gembala yang baik, maka Dia akan membaringkan kita di padang rumput yang berrumput hijau. Di padang yang berrumput hijau, tinggal paling sedikit kita makan, kemudian kita tidur, kita membaringkan. Tapi tidak dibilang tidur ya, Pak, tidak dibilang tidur, cuma membaringkan aku. Kita beristirahat, kita lega, kita bersantai, kita senang sambil makan rumput yang disiapkan dengan air yang tenang dan sejuk yang dipersiapkan oleh Allah. Jikalau kita menjadikan hidup kita digembalakan oleh gembala yang agung, gembala yang baik, tetapi juga selama ada di dunia, saudaraku, untuk memperlengkapi orang-orang kudus, ada gembala-gembala di dunia yang disampaikan perintah oleh Tuhan, saudara, sehingga Musa memimpin orang Israel berjalan kepada gurun, tetapi dia tidak sampai menuju ke seberang. Karena apa? Dia hanya seperti Yesus, dia memimpin tetapi dia harus terangkat. Dia terangkat ke surga menurut dikatakan, tetapi sebenarnya dia datang dan duduk di sebelah kanan Allah. Kemudian di dalam roh dia kembali datang kepada kita. Dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang Efesus 4 ayat yang ke-9, dia telah turun kepada kita di dalam luka roh untuk bekerja memperlengkapi kita sebagai orang-orang yang kudus, supaya kita dapat dipersiapkan untuk masuk di dalam penyingkiran gereja dan masuk dalam kerajaan surga yang kekal untuk selama-lamanya. Luar biasa. Jadi padang gurun adalah jalan menuju kepada kerajaan surga. Padang gurun adalah jalan menuju ke tanah Kanaan. Yesus adalah jalan untuk menuju ke kerajaan surga. Itulah yang dicari tadi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Masih ada ayat ya dalam Yesaya pasal yang ke-20 ayat yang ke-35, ayat yang terakhir. Yesaya 20 ayat yang ke-35. Yesaya, bukan Yesaya, Yesaya 20 ayat yang ke-35. Dan aku akan membawa kamu ke padang gurun, bangsa-bangsa, dan di sana aku akan berperkara dengan kamu berhadapan muka. Berbicara tentang langkah yang terakhir, tentang pengadilan. Jadi nanti kita akan diperhadapkan di padang gurun bangsa-bangsa untuk kita diperkarakan. Apakah engkau layak untuk masuk ke dalam kerajaan yang dipersiapkan? Apakah engkau layak untuk masuk ke dalam tanah Kanaan yang dipersiapkan? Apakah engkau akan siap untuk masuk dalam kerajaan surga yang di sana banyak tempat tinggal oleh Allah? Sebelum itu kita akan ditemukan dulu dengan berperkara, berbicara tentang pengadilan Allah, di mana kamu akan dan aku akan membawa kamu ke padang gurun bangsa-bangsa, dan di sana aku akan berperkara dengan kamu dengan muka, berhadapan dengan muka. Nanti akan dipisahkan dalam Matius pasal 25 ayat 33 sampai ayat yang ke-45, akan dipisahkan domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Dan yang kambing di sebelah kiri ini tinggal bersiap ditendang saja, tidak perlu lagi mereka dihakimi. Yang akan dihakimi inilah mereka yang benar. Oh, ini ternyata sesuai perbuatan kalian ya. Karena penghakiman itu akan dimulai dari orang gereja Tuhan, dari orang-orang yang benar, saudara. Dan siapa yang terdapat dihakimi, saudara, sekalipun sudah di domba-domba ya, sekalipun kita sudah seperti domba-domba, tetapi nanti akan dipisahkan kembali, kemudian kita akan dihakimi. Akan dipisahkan domba dari kambing, dan domba akan menerima bagiannya dan kambing akan menerima bagiannya. Karena itu, saudara, jangan kita menjadi kambing. Mari kita menjadi domba yang tidak keras kepala, yang tidak tukang bertanduk, yang tidak tukang melawan, yang tunduk, yang patuh sampai dia harus digunting bulunya. Ya, di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7. Yang digunting dia punya bulu, dia tidak membantah, dia tidak melawan. Jadi, saudara, padang gurun itu berbicara tentang Yesus. Sebagaimana orang Israel yang ada di padang gurun, demikian juga Yesus harus ada tampil di padang gurun selama 40 hari. Dia dicobai oleh iblis di sana, tetapi dia selamat dari pencobaan. Karena itu
ketika kita jadi sama seperti Yesus, kita bisa memiliki kehidupan seperti kata Yohanes, aku datang membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang akan datang setelah aku, dia akan besar, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ingat, Yesus pernah berkata, apakah kamu akan sanggup untuk menerima baptisan yang diterima? Dan baptisan yang telah Yesus berikan kepada kita, yaitu dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Baptisan yang harus dia terima itulah penderitaan. Baptisan yang Yesus terima dalam penderitaan, itulah sesungguhnya kita harus. Firman Allah berkata, setiap orang yang mau beribadah, maka dia harus menderita aniaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, menderita aniaya yang seperti apa? Bukan nanti saudara mau dicambuk-cambuk, saudara. Bukan nanti saudara mau menderita karena dipukul oleh orang, dianiaya, bukan. Tetapi saudara menderita. Kenapa? Aduh, saya lihat di sana itu orang pemain profesional, dia makan tidur saja, semua terjamin. Dia punya orang tua, orang yang kaya. Itulah saudara, kita menderita melihat hal yang seperti itu. Kita tidak terbujuk untuk pergi ke sana. Kita tidak terbujuk saudara untuk mencari hal-hal yang lahiriah. Itulah yang disebut penderitaan yang sebenarnya. Kita melawan keinginan daging. Mungkin kita yang pernah biasa suka terikat judi, terikat dengan penyembahan kepada berhala, kita terikat dengan hal-hal. Kita harus memisahkan diri kita. Itulah yang dikatakan menderita. Itulah baptisan yang sesungguhnya harus kita lalui. Kita harus menyangkal diri. Padahal kita ingin, kita suka memerokok seperti ini, tetapi karena Tuhan larang tidak boleh. Kita suka memain perempuan, kita suka berzina, kita punya daging suka, tetapi Tuhan larang tidak boleh. Itulah yang disebut bahwa cawan yang kamu harus menderita, kamu juga sanggup melakukan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat pelajaran orang Israel. Ketika mereka membangkang, ketika mereka keras kepala, banyak di antara mereka, bahkan hanya 2 orang yang lolos. Ribuan yang mati di padang gurun, yang tidak sampai ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka tidak tahan uji, mereka tidak tahan pencobaan, saudara. Kita ingin mengejar untuk menjadi kaya, sehingga kita rela untuk menipu, kita rela untuk menipu kita punya saudara-saudara sendiri. Haleluya. Itu tidak boleh terjadi dalam diri kita. Sekalipun memang benar kita punya keinginan daging ingin menjadi kaya, tapi firman Allah tidak memperbolehkan kita. Itulah yang disebut saudara, bahwa kita harus menderita di dalam dunia. Kita harus melawan keinginan daging kita. Jangan kita terbawa arus dengan keinginan dunia. Saya undang semua para pemain musik, para singer, pelayan Allah. Haleluya. Kita tidak akan sampai ke tanah Kanaan. Kita tidak akan sampai mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Kita tidak akan sampai ke surga kalau kita tidak melalui jalan yang benar. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena itu firman Allah berkata, jikalau matamu menyesatkan engkau, cungkilah, lebih baik engkau masuk dengan bermata satu daripada engkau masuk dalam kerajaan yang membinasakan dengan mata 2. Demikian juga jikalau tanganmu menyesatkan, potonglah tanganmu, supaya kita hanya fokus ke arah ke depan. Kita tidak makan keranjang, kita tidak melihat ke kanan dan ke kiri, kita hanya fokus mengarah ke depan. Tujuan sasaran yaitu tanah Kanaan, yaitu kerajaan surga, yaitu Yesus yang ada di surga. Jangan kita memberikan diri kita untuk dibinasakan oleh dunia. Ingat saudara, selama di dalam perjalanan di padang gurun, ada banyak pencobaan yang dialami oleh bangsa Israel. Demikian juga kita saat ini. Dalam perjalanan kita bersama dengan Yesus, kita berjalan di atas Yesus. Ada kuasa iblis yang selalu datang menipu kita, memperdaya kita. Karena itu mari kita kuat di dalam Tuhan. Kita jadikan air memancar dari tubuh kita, yaitu ada firman Allah, ada Roh Allah, ada Yesus Kristus, ada padang gurun di dalam diri kita. Dan saat ini kita sebentar dibaringkan di padang yang berumput hijau, yang lengkap airnya di sana, lengkap makanannya yaitu rumput yang hijau. Karena untuk itu apa kita khawatir tentang hari esok? Kita percaya bahwa Tuhan menyediakan kepada kita. Mari kita nyanyikan satu pujian penyembahan kepada Allah. Haleluya. Saya mau ini Yesus. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini, bahwa kita akan tetap mengikuti Yesus apapun persoalan
persoalan pencobaan yang harus kita hadapi. Ini adalah komitmen kita, saudara. Kita akan tetap berjalan di padang dengan setia kepada Tuhan, sehingga kita sampai kepada kerajaan yang Tuhan persiapkan bagi kita, yaitu tanah Kanaan yang indah bermain, yaitu kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Haleluya.
Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Engkau berkati kami semua Tuhan yang telah memberikan persembahan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.